Salam, puji Tuhan, seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah raya kita yang kedua. Baik saudara-saudara yang lagi nonton di rumah, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mulia. Engkau Raja yang luar biasa. Raja di atas segala raja. Pagi hari ini Tuhan kami mau datang. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus. Di dalam hadirat Tuhan, mari kita naikkan pujian, mulia sembah Raja mulia. Dari surga datang
ini Tuhan, kami mau lebih lagi di dalam-Mu. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami tidak mau waktu yang terindah terbuang dengan sia-sia Tuhan. Kami mau datang, kami mau sembah Engkau Yesus. Kami mau sembah, kami mau puji Engkau Yesus. Hanya Engkau pribadi, hanya Engkau pribadi yang kami mau rindu bertemu dengan Engkau Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita mau sembah Dia. Kita mau terus tinggikan Dia. Jangan sia-siakan waktu yang terindah pada siang hari ini bersama dengan Tuhan. Mari di dalam hadirat Tuhan, sedang mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian, sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, di
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami minta dengan kasih Kristus Ibu Gembala membuka ibadah kita pada siang hari ini. Mari satu dalam doa. Di dalam hadirat-Mu kami datang tersungkur menyembah Engkau Bapa. Engkau Allah yang layak kami tinggikan di siang hari ini. Engkau Tuhan, Engkau Bapa kami, Engkau Raja yang hidup. Engkau layak menerima setiap hormat kami Tuhan. Sebab Engkau pemilik hidup kami yang sesungguhnya. Kami bersyukur karena siang hari ini kami masih diperkenankan oleh Engkau untuk kami boleh sama-sama masuk di dalam rumah-Mu menikmati persekutuan yang indah. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu bekerja di tempat ini, menjamah mengambil alih seluruh keberadaan hidup kami. Karena Engkau lihat hati kami, Engkau lihat iman percaya kami kepadamu. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau saja yang menjadi perlindungan bagi kami Tuhan. Dan kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Pengurapan Tuhan tetap bekerja di tempat ini melawat kami. Sampai di akhir ibadah ini Tuhan kami percaya kami bersekutu dengan hadirat-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan sakit kami, beban yang kami bawa, sebentar kami pulang dengan satu kekuatan, dengan satu kemenangan yang dari Tuhan. Karena kami berjumpa dengan Tuhan pemilik hidup kami. Secara pribadi demi pribadi Tuhan, kami membawa seluruhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bebaskan roh kami untuk kami boleh menari. Kami melompat, kami bersuka cita, kami bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami serahkan hati dan pikiran, seluruh keberadaan hidup kami, kuduskan, layakan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah raya 2 ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bu Gembala. Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang semangat. Shalom. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita, mari kita menari, mari kita berlompat buat Tuhan kita. Karena Dia adalah Allah kita yang luar biasa. Kita mau sembah Dia, kita mau puji Dia. Kita mau katakan sekarang telah tiba.
dibebaskan. Sakit penyakit tidak akan menimpa kita, percaya, amin. Kita percaya Tuhan dahsyat. Di sini pujian katakan kuasanya dihancurkan, iblis kita hancurkan dengan pujian kita, dengan kuasa Tuhan yang dahsyat. Mari kita mau terus memuji Tuhan, kita mau terus melompat menari. Dia adalah Alfa dan Omega, amin. Terima kasih Tuhan. Tidak apa-apa. Ada 1, 2, cuma 2. Kalau cuma 2 yang baru dengar lagu ini, singer yang baru dengar siapa? Berarti singer semua sudah dengar. Berarti kita lebih semangat lagi, amin. Kita lebih semangat lagi. Dia awal, dia akhir. Dia adalah Allah yang luar biasa. Walaupun kita tahu pemusik kita drum masih awal, tapi kita percaya dia awal dan akhir, dia terus memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita. Karena itu kita lebih semangat lagi memuji Tuhan.
Kami percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, mereka yang nonton dari rumah, mereka yang ada di dalam rumah Tuhan, kami percaya hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan. Mari seluruh jemaat Tuhan kita tetap berdiri di dalam altar Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita. Kita percaya firman Tuhan yang menjadi terang di dalam setiap perjalanan kita. Karena itu mari kita siapkan hati kita. Kita menaikkan pujian ini. Ku buka hati untuk jamahan, Rohmu yang hidup penuhi kami. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Sekali lagi dengan imanmu katakan, Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari lebih sungguh-sungguh lagi naikkan pujian ini di hadapan Tuhan, sambil engkau meriahkan hatimu kepada Tuhan. Yang hidup pernikahanku, mengalir dalamku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Di altarmu, menyembah. Di altarmu, menyembah. Makasih Tuhan, kami buka hati kami Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Kepada hamba Tuhan Bapak Gembala kami bersyukur.
Kami kembali bersyukur Tuhan saat pagi menjelang siang hari Tuhan. Dan bukan hati kami untuk jamahan-Mu, untuk Roh-Mu ya Tuhan, mengambil alih dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, ini kami ya Tuhan, ini setiap kehidupan kami yang ada hadir pada saat ini Tuhan. Dan hati-Mu senang kami melakukan ujian, penyembahan kami ya Tuhan. Bahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup kudus di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan saatnya tiba juga kami akan kembali belajar ya Tuhan kebenaran firman Tuhan. Mari berbicara bersabda kepada kami semua. Pakai kembali urapi hamba untuk boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh umat untuk hikmat pada siang hari. Terima kasih berfirman karena kami telah siap untuk mendengar, menerima dan melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah itu kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, pada saat pagi menjelang siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan sebagai jemaat Tuhan yang ada pada saat ini buat waktu ini yang Tuhan beri bagi kita untuk kita boleh kembali ada di rumah Tuhan, kita bersekutu memuji Tuhan. Bahkan saat pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk kembali belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka kitab kita saat pagi hari ini. Saya akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan saat pagi hari ini yang saya sudah pernah sampaikan, tapi kita akan menyelesaikan dari Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul pasal 14 kita akan lihat dari ayat 11. Ayat 11 mulai. Ayat 11 sampai yang ke-15. Kisah Rasul pasal 14 ayat 11 sampai yang ke-15. Ya, kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama. Ini kasih oleh Tuhan. Kita akan baca bersama-sama ya dari Kisah Rasul pasal 14 ayat 11 sampai yang ke-15. Ya. Sudah ketemu semuanya? Amin. Ya, oke. Dalam hitungan yang ketiga, ya, 2, 3, ya. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, maka itu berseru dalam bahasa Likaonia, dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Ya, oke, jadi Tuhan. Situ. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan ketika Paulus dan Barnabas, ya, dan juga teman-teman rasulinya perjalanan, rasulinya dalam melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil, ya, memberitakan firman Tuhan. Maka kalau kita perhatikan ada banyak tanda-tanda keajaiban yang Tuhan lakukan. Ya, ada juga pengalaman-pengalaman yang berbeda yang mereka alami, yang mereka hadapi. Kalau di Kisah Rasul pasal 14 ayat 1 sampai 7, maka di situ ada satu pengalaman yang berbeda yang dihadapi oleh mereka, tantangan yang begitu kuat, yang begitu keras, tetapi mereka tetap memberitakan Injil karena mereka tahu tugasnya, tanggung jawabnya, bahwa mereka pelayan Tuhan yang harus terus memberitakan firman Tuhan. Ya, jadi firman Tuhan, Injil Tuhan harus tetap disampaikan. Mereka tahu tugasnya. Orang kalau tahu tugasnya, tantangan apapun boleh ada, tetapi tantangan tersebut tidak akan menghalangi mereka untuk memberitakan Injil. Karena kita lihat juga bahwa akhirnya tangan Tuhan juga menyertai mereka dengan menguatkan. Nah,
Di berikutnya di Listra yang sudah sampaikan. Di Listra ini di ayat 8, 9 di situ kita perhatikan ada satu pengalaman yang berbeda yang Tuhan lakukan, kerjakan melalui Paulus dan Barnabas. Ya, jadi ketika di Listra ada seorang yang kata firman Tuhan yang duduk saja karena lemah kakinya. Ya, jadi lemah kakinya, lumpuh, ya, belum pernah bisa berjalan, sejak dia dilahirkan. Tetapi waktu Paulus berbicara firman Tuhan, dia sampaikan, maka dia mendengarkan dengan penuh saksama, mendengarkan dengan penuh perhatian, ya, mendengarkan dengan penuh iman, mendengarkan dengan penuh bahwa berita yang disampaikan oleh Paulus ini adalah berita-berita yang berbeda yang sebelumnya yang dia pernah dengar. Berita ini adalah berita iman. Berita ini adalah berita yang berikan kemenangan, berikan pengharapan, ya, berikan sukacita di tengah-tengah kondisi kelumpuhan yang dia hadapi. Ya, bahwa tentulah saudara bahwa selama itu pastinya orang ini belum pernah mendengar berita-berita yang sedemikian, karena di sana di tempatnya yaitu di Listra itu mereka itu menyembah kepada dewa Zeus dan dewa Hermes. Nah, kalau kita perhatikan di Listra, ya, di sana di Likaonia nih saudara-saudaraku, maka di sana ada kuil dewa Zeus dan dewa Hermes. Jadi mereka selama itu diajarkan penyembahan yang salah. Ya, jadi mereka mendengarnya tentulah seperti apa yang diajarkan oleh imam-imam mereka. Ya, jadi kalau imam-imam mereka mengajarkan, ya seperti itu yang mereka dengar. Tetapi sekarang ketika Paulus datang dan Barnabas datang memberitakan firman Tuhan sebagai seorang rasul Allah, maka ini berita yang didengarnya ini berita yang berbeda, ya, berita yang sebaliknya, ya, berita yang berikan harapan, berita yang berikan sukacita, berita yang berikan kemenangan, ya, berita yang berikan jalan keluar, ya, solusi atas apa yang dialami sebagai seorang rasul. Nah, saudaraku, yang saya perlu tegaskan lagi bahwa harusnya kita sebagai orang percaya berita-berita ini yang kita dengar, bukan berita-berita yang lain yang kita dengar. Berita apa itu? Berita yang memberikan pengharapan, berita yang memberikan sukacita, berita yang memberikan bahwa di dalam namanya itu ada solusi, ada jalan keluar atas setiap apapun yang kita alami. Karena kalau berita-berita yang lain yang didengar, maka bisa melumpuhkan. Mungkin kita tidak lumpuh secara fisik, tetapi bisa melumpuhkan kehidupan kita sehingga kita tidak bisa menghasilkan sesuatu. Oleh karena ada hal-hal yang lain didengar, ya, ada hal-hal lain atau berita-berita lain yang disampaikan, yang diajarkan kepadanya, sehingga itu yang akhirnya mempengaruhi. Jadi seperti apa kehidupan kita, seperti apa kita ke depan, tergantung juga apa yang kita dengar, tergantung juga di mana kita apa yang kita disampaikan kepada kita. Kalau misalnya kita mengarahkan telinga kita, kehidupan kita, ya, untuk terus mendengar berita kebenaran firman Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, maka ini akan memberikan harapan, memberikan kemenangan. Dan kita perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan di sini bahwa orang ini mendengarkan dengan penuh saksama, mendengarkan dengan penuh iman, ya, mendengarkan dengan penuh perhatian atas apa yang Paulus sampaikan, Paulus ajarkan gitu, ya, kepadanya gitu. Jadi mendengarkan. Lalu kata firman Tuhan, Paulus melihat dan menatap orang itu penuh iman dan dapat disembuhkan. Ya, jadi dia mendengar gitu dengan penuh perhatian gitu, ya, terhadap firman Tuhan. Wah, ini berita yang belum pernah saya dengar ini. Ini berita yang membangkitkan iman gitu. Ini berita yang menguatkan. Ya, berita yang mengatakan bahwa jangan tinggal dalam keadaan yang lumpuh gitu. Kau punya sesuatu gitu. Ya, Tuhan bisa sanggup menyelesaikan setiap problem kehidupan gitu. Ya, khususnya problem apa? Problem secara rohani. Problem apa itu? Problem dosa. Ya, bahwa ketika kita dilahirkan, siapapun kita, ada dosa yang diwariskan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menyelesaikan problem tersebut, masalah tersebut. Lahir dalam diwariskan, yaitu dosa yang warisan. Ya, tapi di tengah perjalanan kita menuju kepada maut, tiba-tiba di tengah perjalanan itu Tuhan datang dengan berbagai macam caranya memberitahukan kepada kita. Saya menawarkan kepadamu bahwa ada solusi, ada jalan, ya, bagi kehidupan kita. Saya sampaikan kasih tahu kepada saudara bahwa dalam setiap hati kita pasti ada satu kesadaran moral yang mengatakan bahwa saya adalah manusia berdosa dan siapa yang bisa membereskan masalah dosa saya? Kita adalah manusia yang berdosa. Pertanyaan berikutnya, adakah seorang manusia yang bisa membereskan masalah dosa kita? Kita tidak bisa membohongi diri kita bahwa kita pasti punya ditarik di lubuk hati yang dalam bahwa kita manusia yang berdosa, dan pertanyaan berikutnya, siapa yang bisa membereskan masalah dosa saya tersebut? Tetapi di tengah perjalanan kita, selama ini mungkin kita belum pernah mendengar berita yang kita dengar itulah yang sebenarnya. Tetapi di tengah perjalanan kita,
Yesus datang, firman-Nya datang dengan berbagai macam cara. Dengan firman-Nya, dengan utusan hamba-hambanya datang, rasul-rasul seperti Paulus dan Barnabas, dan juga misalnya dengan cara-cara yang lainnya dia datang dan beritahukan, di dalam namaku, ya, aku memberikan sebuah solusi kepada kalian. Yaitu apa? Bahwa masalah dosa kalian, masalah dosa yang harusnya kalian tanggung, upah dosa itu adalah maut, tanggung di dalam neraka, tanggung dalam kerajaan maut, ya, dan kalian sedang berjalan ke sana. Tetapi saya memberikan sebuah jalan, yaitu apa? Saya memikul dosamu, ya, melalui penderitaan dan kematianku di atas kayu salib. Mau tidak? Supaya saya memikul setiap kutu hukuman dosa itu, dan kamu tidak akan pergi ke neraka, karena saya sudah menanggungnya, dan kamu bisa memperoleh hidup. Nah, itu jalan yang disampaikan, ajarkan, ya, yang diberitakan oleh firman Tuhan. Dan itu juga datang kepada kehidupan kita. Jadi kasih oleh Tuhan bahwa Yesus dalam firman-Nya, dan kita lihat dalam firman-Nya, dan yang kita dengar, bahwa menawarkan setiap kehidupan kita pasti ada satu kesadaran moral, kesadaran rohani, bahwa siapa yang bisa membereskan masalah dosa saya. Kalau saya misalnya pada hari ini Tuhan datang secara pribadi, lalu di mana berikutnya kehidupan saya? Ya, nah, tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan, kita diajarkan oleh firman Tuhan, maka firman Tuhan ini, Yesus datang, aku datang supaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang supaya kita mempunyai. Nah, berita ini yang didengar oleh orang yang ada, seorang lumpuh yang ada di Listra ini, ya. Dan saudaraku, ketika dia mendengar berita tersebut, dan saudara-saudaraku, dia akhirnya ada iman, ya, ada pengharapan, ya, kepada firman Tuhan tersebut yang diajarkan, disampaikan. Dan saudara dikasihi Tuhan, saudaraku, hadirnya dan adanya kita sebagai orang percaya juga pada hari ini, saudaraku, Tuhan juga mau terus sampaikan kepada kita bahwa hidup kita itu dalam Tuhan itu adalah hidup yang sungguh berpengharapan itu. Jangan kita mengedirkan diri saudara, jangan saudara mengedirkan dirimu, atau jangan mendengar apa kata orang tentang hidupmu yang kadang-kadang apa? Yang kadang-kadang mungkin mulai mengerdilkan orang ini lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Apa sih yang bisa dilakukan oleh si A, si B, si C, dan seterusnya gitu. Bisa tidak dia berhasil, bisa tidak di perantauan begini, lah itu kerjanya saja begitu, apa pas-pasan dan seterusnya gitu. Terkadang saudara, kalau kita dengar terus berita-berita begini, mau tidak mau akan mempengaruhi kita, dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah membuat kita menjadi lumpuh. Mungkin saya katakan, mungkin kita tidak lumpuh secara fisik, tetapi akhirnya apa? Hati kita, batin kita jadi lumpuh, pikiran kita juga jadi lumpuh. Oh iya benar, saya bisa apa? Saya bisa lakukan apa? Saya bisa kerjakan apa? Karena apa, saudara? Karena kita terus terbawa dengan kondisi atau mendengar berita-berita yang sedemikian, membuat kita jadi tidak punya harapan, jadi tidak punya masa depan. Alkitab tidak pernah memberikan apa kepada kita, saudara. Hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mempunyai juga sebuah rancangan yang indah bagi setiap kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan sampaikan bahwa apa saja yang diperbuat oleh orang yang percaya, yang hidupnya ya menyukai taruh Tuhan, menyukai firman Tuhan, yang tidak berdiri jalan orang berdosa, mendengarkan nasihat orang fasik, maka kata firman Tuhan, apa saja yang diperbuatnya itu akan mengalami keberhasilan. Jadi ada satu janji Tuhan, ya, yang Tuhan sampaikan kepada kita, yang Tuhan ajarkan. Dan saudara-saudaraku, inilah yang harus terus kita arahkan telinga kita untuk dengar. Jangan mendengar misalnya hal-hal yang lainnya, ya. Saudaraku, jangan sampai maksudnya hal-hal yang lain, berita-berita yang lain itu menggoyangkan iman kita, kepercayaan saudara kepada Tuhan. Tuhan mengatakan engkau punya pribadi yang berharga di hadapan Tuhan. Kejadianmu dahsyat dan ajaib, dan Tuhan menaruh sesuatu potensi dalam kehidupanmu. Tuhan menaruh sesuatu apa dalam tanganmu untuk engkau lakukan, ya. Dan karena itu, untuk mencapai ke sana itu, supaya itu betul-betul terjadi, nah ikutin cara dia bekerja dalam kehidupan, ya. Dan itu yang Tuhan lakukan, kerjakan melalui Paulus. Dan kita perhatikan, saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi di atas, di Ikonium, di atas, saudara kita perhatikan di Ikonium itu, mereka Paulus dan Barnabas ini mengalami pengalaman yang berbeda. Nah, berikutnya saudaraku, ketika sampai di Listra, ketika beritakan firman Tuhan, maka keajaiban mujizat Tuhan terjadi. Ya, ada satu situasi pengalaman yang berbeda lagi yang dibawakan kepada mereka. Ya, ada pengalaman kesukaran, ada pengalaman tantangan, tetapi di tempat yang satunya, saudara kasih oleh Tuhan, Tuhan bekerja menyatakan pertolongannya dengan ajaib.
mujizat Tuhan terjadi gitu. Ya, bagi apa yang dilakukan, dikerjakan. Saudara kasih Tuhan, ya Tuhan terus memberitakan kebenaran firman-Nya bagi kehidupan kita. Musim boleh berganti, tahun boleh berganti, waktu yang kita jalani akan terus berjalan. Ya, kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan September ini, ya, dan minggu berikutnya oleh pertolongan Tuhan kita akan masuki di minggu yang keempat, dan kita kembali mengucap syukur juga atas apa yang Tuhan lakukan. Terima Tuhan bagi pekerjaannya di tempat ini. Dan percaya juga ini kita masuki usia yang ke-12 dan komunitas juga masuki usia yang ke-7. Saudara kasih Tuhan, kalau dilihat dari perjalanan tahun awal sampai sekarang, waduh, ya, tahun demi tahun, waktu demi waktu berganti, ada pengalaman-pengalaman yang berbeda gitu. Situasi yang berbeda. Tetapi Tuhan juga terus menolong pelayanan pekerjaannya juga. Jemaat Tuhan juga tentunya juga ada pengalaman yang berbeda yang dibawa kepada kita. Kita ketika masuk di tahun 2021 tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jaminan kepada kita seperti apa nanti situasi yang ada pada hari ini. Ya, tetapi kita kan punya Tuhan, punya iman gitu loh. Ya, kepada Tuhan. Ya, di mana kita mendengar berita kebenaran firman Tuhan. Ya, karena itu saudaraku, kita jalankan, kita lakukan saja bagian kita. Saudara kerjakan saja, lakukan bagian kita. Nanti Tuhan juga akan melakukan. Karena sebagaimana yang kita lihat oleh Paulus dan Barnabas ini, dia tahu dia lakukan saja bagiannya gitu loh. Tidak berhenti, tangannya jangan sampai berhenti untuk memberitakan firman Tuhan. Dan lalu Tuhan melakukan bagiannya. Ada tantangan yang keras di daerah sana, tetapi begitu masuk di daerah sini, situasinya berbeda. Nanti kita akan lihat lebih jauh gitu. Terkadang juga ada situasi yang begitu pelik yang dihadapi, tetapi berjalannya juga terus ke depan. Karena kita orang percaya, karena kita juga terus melakukan bagian kita, mengerjakan juga tanggung jawab kita kepada Tuhan, juga tanggung jawab yang Tuhan beri kepada kita. Lalu berikutnya, Tuhan juga terus turut bekerja, berkarya, menguatkan, ya, bahkan memberikan tanda-tanda yang ajaib, ya, atas apa yang dikerjakan oleh Paulus dan Barnabas. Tangannya menyertai, ya, kesembuhan, mujizat Tuhan terjadi, keajaiban Tuhan terjadi. Dan saya percaya juga, yakin juga, saudara kasihlah Tuhan, saudara sekalipun tantangan boleh ada, kesukaran boleh ada pada hari ini, tetapi manakala kita sebagai orang percaya juga, yang terus juga mengetahui tugas kita, tanggung jawab kita, dan karena itu kita berpegang teguh, dan kita menjalankannya, pastilah Tuhan juga akan terus menyatakan kebesarannya bagi setiap kehidupan kita. Pastilah juga Tuhan akan terus menyatakan mujizatnya, pertolongannya bagi setiap kehidupan kita. Nah, kita lihat lebih jauh, ya, saudaraku. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita masuk, saya beri fase yang namanya ini di ayat 8 sampai 15 yang tadi kita baca, ini adalah fase di mana Paulus mengalami pertolongan Tuhan, kemuliaan dalam pelayanan. Atau yang kita boleh sebut juga ini masa-masa misalnya tidak selamanya ada kesukaran, ada tantangan, tetapi juga di sana ada keajaiban Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada keberkatan Tuhan, ada pembelaan Tuhan terjadi dalam apa yang Paulus Barnabas lakukan. Ketika mereka beritakan Injil, maka Tuhan berperkara, Tuhan menolong mereka. Nah, ya saudaraku, jadi ada satu masa di mana ketika kita mulai melakukan setiap tugas kita, ada masa-masa juga di mana tidak akan selamanya juga setiap kehidupan kita terus ada dalam situasi-situasi yang sedemikian sukar. Tapi ada masanya di mana misalnya ada masa-masa di mana Tuhan boleh berkenan mengangkat, memberkati apa yang kita kerjakan, lakukan. Ya, ini kalau kita perhatikan nih saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di Listra ada seorang saja yang duduk saja karena lemah imannya. Ya, karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Ya, dan saudaraku, waktu Paulus berbicara, maka orang tersebut mendengarkan dengan penuh saksama, mendengarkan dengan penuh iman. Nah, ketika lalu kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah dengan tegak di atas kakimu, dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ya, jadi waktu Paulus melihat orang tersebut, saudaraku, Paulus melihat ada seorang yang menatap dia dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan atas apa yang disampaikan, atas berita firman Tuhan yang diajarkan, disampaikan oleh Paulus kepada orang tersebut, maka Paulus melihat ada iman. Paulus melihat di sana bahwa orang ini punya iman, ya, dan beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata firman Tuhan, lalu kata Paulus dengan suara nyaring, ya, saudara, kata Paulus dengan suara nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Ya, jadi melalui
Paulus, saudaraku, Tuhan memakai Paulus sehingga, saudaraku, keajaiban, mujizat Tuhan terjadi. Apa yang disampaikan, apa yang dikatakan kepada orang lumpuh tersebut, berdirilah tegak di atas kakimu. Maka kata firman Tuhan, orang itu mulai berdiri. Kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, pembelaan Tuhan terjadi, keberkatan Tuhan terjadi, campur tangan Tuhan terjadi atas apa yang Paulus lakukan, atas apa yang Paulus kerjakan. Ya, bahwa Paulus melakukan bagiannya, tugasnya, lalu saudaraku, Tuhan menyertai Paulus, ya, dan tanda heran pun terjadi. Mujizat pun terjadi, pertolongan pun terjadi, jalan keluar pun terjadi. Orang yang lumpuh ini juga disembuhkan oleh Tuhan. Ya, orang yang lumpuh sejak lahirnya ini mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan, mengalami pertolongan, mengalami keajaiban Tuhan. Ya, karena Tuhan memakai hambanya untuk melakukan perkara yang ajaib. Nah, berikutnya kita perhatikan. Ketika orang banyak itu, saya dikasih oleh Tuhan. Saya ingin sampaikan mari kepada kita. Bahwa ketika kita terus menjalankan setiap tugas kita, tanggung jawab kita, maka Tuhan juga akan menyertai dan melakukan. Pastilah di sana akan ada pertolongan Tuhan terjadi. Tidak akan selamanya kita, orang percaya itu, dibiarkannya terus ada di dalam penderitaan. Ya, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia, maka Tuhan akan membela. Tuhan akan menunjukkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ya, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Nah. Jadi kalau misalnya dari kasih oleh Tuhan kita diperhadapkan orang yang berhasil oleh karena tipu daya dan seterusnya, kata firman Tuhan, jangan marah. Kamu berdiam diri di hadapan Tuhan. Lakukan bagianmu. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diam di negeri, berlaku setia. Baru mungkin pada masa ini kamu sedang mengalami fase yang seperti Paulus dan Barnabas dialami di atas itu, tantangan yang berat. Ya, makanya seorang hamba Tuhan mengatakan kepada kita, kalau kita lihat misalnya teman-teman kita pada hari ini, ya mereka sudah giat di dalam Tuhan dan rasanya mereka kok sepertinya hidupnya belum baik. Kita jangan merendahkan. Mungkin bisa saja mereka lagi diproses oleh Tuhan. Ya, orang hidupnya sudah benar, dia lakukan firman Tuhan, dia setia, dia lakukan kewajibannya kepada Tuhan. Tetapi kok orang itu terus mengalami tantangan, ada apa? Nah, seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa, ya jangan kita, mungkin mereka sedang diproses oleh Tuhan. Dan saatnya akan tiba, mereka akan melihat pelangi kasih Tuhan terjadi bagi mereka. Mereka sekalipun mereka ada beban yang begitu berat dipikul di atas pundak mereka, ya toh, kerja dengan giat, ya kerja dengan keras, ya habis itu juga terus melayani, ya dan seterusnya. Tetapi juga pada saat yang bersamaan juga masih ada sepertinya tantangan, ada problem, ya sepertinya hidupnya belum menentu atau apa gitu loh, ya. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat hal yang demikian, jangan sampai kita tergoda untuk mengatakan, wah jangan-jangan orang ini dikutuk oleh Tuhan dan seterusnya. Tidak boleh saudara. Ya, bahwa bisa saja mereka lagi diproses oleh Tuhan. Bisa saja mereka sedang mengalami karena apa? Fase di mana Pak? Fase yang berat yang di atas. Situasi yang berat. Ya, situasi yang berat yang dihadapi oleh dalam pelayanan. Dalam tugas dan tanggung jawab. Kalau kita melihat dalam Paulus mengerjakan tugasnya selama berapa puluh tahun, saudara dikasih oleh Tuhan, ada masa yang berat, tapi kita melihat juga jemaat jadi terbentuk, ya. Banyak orang, ya, dan mereka boleh mengalami kasih karunia Tuhan, ya, dan seterusnya, gitu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, saudaraku, jadi tidak akan selamanya Tuhan membiarkan setiap kehidupan kita. Pada masa tersebut, ketika lagi mengalami yang namanya badai, mengalami goncangan, Alkitab mengatakan kepada setiap kehidupan kita, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Ya. Atau masa seperti misalnya apa? Masa seperti Daud lagi mengalami proses. Masa seperti Yusuf mengalami proses. Daud mengalami proses yang tidak mudah, yang tidak enak, yaitu dikejar oleh Saul, akan dibunuh, akan dimusnahkan. Ya, jalannya ditutup. Ya, jalannya untuk sampai kepada masa depan dia, masa depan yang Tuhan rencanakan kepada dia, sepertinya saudaraku, ya, akan tertutup. Dan itu sebabnya Daud pada saat itu mengalami pergumulan yang begitu luar biasa.
Tuhan, betapa banyaknya lawanku, betapa banyaknya orang mengikhtiarkan celakaku. Ada orang yang menggali lubang supaya saya jatuh ke dalamnya gitu, supaya saya dikubur dalam-dalam, nantinya masa depan saya hilang gitu. Tuhan, ini bagaimana ini Tuhan? Saya lagi berjalan, lagi baik-baik pada hari ini jalani, tapi kok ada saja, ada orang yang tidak suka, ada orang tidak senang, lalu tantangan mulai datang. Dan sepertinya digali lubang supaya saya jatuh ke dalamnya, supaya saya terkubur, masa depan juga saya terkubur. Sama seperti saudaranya Yusuf, ya. Karena dilihat dia punya mimpi, Tuhan akan melakukan sesuatu yang ajaib kepada dia. Lalu saudaraku, apa yang terjadi? Saudaranya mulai gali lubang untuk Yusuf jatuh ke dalamnya. Mari kita lihat si tukang mimpi kita itu datang. Mari kita bunuh dia, kita matikan dia, dan kita akan lihat seperti apa jadinya mimpinya. Kita matikan masa depan dia. Kita matikan apa yang menjadi mimpi dia, angan-angan dia. Mari kita matikan dia. Dan kita akan lihat seperti apa jadinya mimpinya nanti. Waktu Yusuf sampai kepada mereka, lalu mereka mulai tanggal. Mereka mulai aniaya, masukkan ke dalam sumur. Terus sesudah itu tidak sampai di situ saja, lalu dijual sebagai budak. Lalu disampaikan kepada ayahnya, Bapak, Yusuf sudah mati, tidak ada harapan lagi. Anak kesayangan Bapak itu sudah, jangan dipikirkan lagi. Ya, tapi saudaraku, orang gali lubang, tetapi Tuhan membuat lubang tersebut menjadi jalan yang indah. Kata firman Tuhan, orang gali lubang nanti dia sendiri akan jatuh ke dalam. Itu kata firman, itu kata Daud, pengalaman Daud. Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi terkadang kita ada di bawah dalam pengalaman gitu. Sehingga saya katakan saudara dikasih oleh Tuhan. Mungkin pun pada hari ini kita lagi diombang, lagi digoyang-goyang sana sini, sepertinya mungkin menurut kata orang hidup kita belum menentu, tidak menentu, rasanya belum seperti ada. Nah, mari dalam situasi yang tersebut kita tetap jalankan, lakukan setiap tanggung jawab kita, kewajiban kita, tugas kita. Ya, karena saudara dikasih oleh Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti akan segera datang bagi setiap kehidupan kita. Ya, jadi saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kata firman Tuhan, masa yang ketika ada di Listra, ini yang saya sebut fase di mana Tuhan menyatakan keajaibannya. Tapi begitu saudara dikasih oleh Tuhan, jadi ada satu masa, fase di mana orang-orang benar, orang-orang percaya juga akan mengalami apa? Pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Tuhan boleh mengangkat, berkenan, mengangkat kehidupan kita, memberkati apa yang kita kerjakan, ya, membuat saudara mengalami keajaiban Tuhan. Ada hal-hal ajaib yang Tuhan nyatakan kepada setiap kehidupan kita. Apa yang dikerjakan mulai diberkati oleh Tuhan, ya. Bahkan Tuhan juga terus akan menganugerahkan kepada kita kepercayaan lebih, ya. Dan tidak ada yang mustahil saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan, berkat-berkat Tuhan secara jasmani mulai dipercayakan kepada kehidupan kita. Ya, sehingga mungkin tadinya kehidupan kita adalah orang-orang yang sepertinya sudah tidak ada harapan, tapi waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan bagian kita, apa yang dikerjakan mulai diberkati oleh Tuhan. Ya, usahanya diberkati oleh Tuhan, studinya diberkati oleh Tuhan. Dia bangun sesuatu, didirikan apa? Dirikan rumah usaha, rumah pendidikan atau apa saja. Ketika dia jalankan, Tuhan mulai berkati, Tuhan mulai angkat, campur tangan Tuhan terjadi bagi dia. Pertolongan Tuhan terjadi. Masakan itu Tuhan tidak akan lakukan. Kenapa sudah dikasih oleh Tuhan? Apa saja yang diperbuat oleh orang benar itu akan berhasil. Dan saya sudah melihat ada begitu banyak saudara. Saya tuh pernah katakan kepada saudara di tempat ini, ada seorang anak Tuhan yang di daerah apa sana. Dia mulai usahanya dari pasar sederhana, dari apa yang sederhana, ya pasar kaget, ya seminggu 2 kali. Dia seorang yang takut Tuhan, ya toh. Seminggu pasar kaget 2 kali, lapaknya cuma kecil segitu, ya dia jual apa di situ, yang mungkin hasil kebunnya dia bawa ke situ, hasil apanya dia bawa ke situ. Pasar seminggu 2 kali, pasar kaget, ya. Pasar kaget itu berarti tidak sepanjang hari. Kalau di sini kan kita memang di sini ada berapa pasar-pasar kaget sih. Jadi cuma berapa jam gitu. Jadi jam 7 atau jam 6 sampai jam 11 sudah tutup. Nah, biasanya ada begitu. Tapi ada pasar-pasar memang yang biasanya sore baru itu. Itu kan artinya apa? Supaya pelanggan terus datang. Gitu. Jadi ibaratnya orang yang jualan di situ juga, ya mungkin supaya dia bisa jualannya, dagangannya laku terus. Tapi orang ini cuma gitu. Nah, sorry kasih oleh Tuhan, tapi dia adalah seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Mengalami masa situasi yang berat juga, tetapi dia setiap setia, dia akan lakukan tugasnya. Nah, saudaraku, pada masa itu dia seorang yang kuat di dalam rumah Tuhan. Dia jalankan tugasnya, ya.
tanggung jawabnya secara rohani. Karena dia tahu bahwa hal yang secara rohani itu akan berdampak kepada jasmani. Tidak pernah yang jasmani itu berdampak kepada rohani. Tuhan akan mulai memberkati. Nah, saudaraku, akhirnya dari yang apa itu, tiba-tiba saudara dikasih ada kesempatan Tuhan, peluang, sehingga dari yang sepetak itu sekarang bisa jadi punya apa? Punya toko yang agak sedikit besar. Nah, di sana ada jual bermacam-macam. Ada jual apa di sana, ada jual apa di sana, dikasih terus. Terus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa teman-teman kita yang angkatan-angkatan dulu sudah pulang, ya. Saya juga cukup senang juga, kadang lihat kita juga senang, ada beberapa teman-teman, ada yang puji Tuhan dia bisa apa? Ya, dia Tuhan tolong sehingga dia bisa bangun rumah bimbel, habis itu dia ngajar di sekolah, dan Tuhan berkati dengan rumah, lalu buka juga apa? Buka warung di itunya dia, di tempatnya dia juga. Padahal waktu masa kuliah, saudara dikasih oleh Tuhan, saya berapa melihat salah satu yang maksudnya, aduh, rasa-rasanya berat sekali dia ngikutin gitu. Tetapi ketika tamat selesai, kok bisa ya? Gitu. Kok bisa ya misalnya bisa apa begitu gitu. Tuhan bisa percayakan juga, dan waktu dia juga sempat chat dengan saya, dia bilang, Papa bantu doa ini karena ada beberapa yang dari sekolah ini, dari ini sudah bisa dibawa ke kelas olimpiade gitu. Ada fase yang berat diikuti nggak? Ada. Pasti di mana? Waktu rasa-rasanya susah sekali gitu. Aduh pelajaran, aduh ini. Rasa-rasanya berat sekali gitu. Tetapi pada masa berat itu tidak mundur. Saya bilang, kalau kita sudah ada pada hari ini, sekian jauh kita sudah berjalan seperti orang Israel nih. Sudah jauh berjalan. Masa kamu balik lagi ke 38 tahun yang lalu gitu. Dari Mesir. Kan orang Israel itu maunya begitu. Sudah mau sampai di dekat masuk tanah Kanaan. Di sana ada raksasa. Ada orang-orang enak. Lalu yang 10 pengintai itu bilang, tidak akan mungkin kita akan masuk ke sana gitu. Karena orangnya orang besar semua. Nah ini kan, kalau tidak mungkin masuk ke sana, jadi kamu kemana sekarang itu? Mau balik ke Mesir? Mau balik ke keadaan yang 38 tahun sudah berjalan. Sudah sampai sedemikian jauh Tuhan bawa kita, Tuhan tuntun kau. Mau balik lagi ke sana. Jadi kalau diibaratkan, jadi sekarang maunya bagaimana? Tapi yang dua orang itu melihat bahwa tidak, kita akan masuk dan menduduki tempat itu. Artinya bahwa Tuhan sudah sekian jauh menuntun kita, membawa sudah ada pada hari ini. Ya. Dan kalau memang kita menghadapi masa yang sukar, fase yang sukar, masa yang namanya berat, kita belajar apa di sini, saudara? Dikasih oleh Tuhan. Tuhan tetap akan campur tangan, dan karena itu kata firman Tuhan, mereka tetap mengajar dengan berani. Mereka tetap melakukan tugasnya, tanggung jawabnya, pekerjaan mereka sebagai rasul Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Mereka tetap melakukan tugasnya. Demikian juga setiap kehidupan kita. Ada masa yang berat memang yang harus saudara dan saya hadapi. Tetapi masa yang berat yang kita hadapi itu bukan berarti membuat saudara berhenti untuk ikut Tuhan. Bukan berarti membuat saudara berhenti untuk tidak melakukan firman Tuhan. Bukan berarti saudara berhenti untuk tidak datang dalam rumah Tuhan. Bukan berarti membuat saudara berhenti untuk tidak berharap kepada Tuhan. Karena manakala kita dengar berita firman Tuhan sudah dikasih oleh Tuhan, ini berita yang berikan harapan kepada kehidupan kita. Berita yang berikan penghiburan, kekuatan, kemenangan kepada setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita berhenti. Tetapi kita mengatakan dengan iman yang kuat, kita mau tetap melakukan, mengerjakan tugas kita. Tanggung jawab kita. Lalu apa yang terjadi, saudara? Tuhan mulai menguatkan. Tuhan mulai ini namanya memberkati apa yang dia lakukan. Ya. Waktu demi waktu yang dijalani. Saudara, sekali lagi kalau mungkin saudara ingat waktu saya kembali kepada waktu-waktu yang lalu, di waktu yang lalu, dan kita ada pada hari ini, sudah dikasih oleh Tuhan. Wah, apa yang saya dan saudara bisa belajar. Demikian juga pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Sekarang sudah masuk usia 12 tahun. Memang kita mulai, kami sendiri suami istri masuk itu waktu itu tahun 2005. Di sektor 6 tadi. Ya. Di sektor sektor 6 di belakang situ. Tahun 2005. Tapi tahun 2005 bukan langsung ada jiwa, bukan langsung apa. Masa itu adalah masa yang boleh dikatakan cukup berat yang kita lalui. Nanti tahun 2005 di bulan September baru kita berjumpa dengan seorang ibu, ya. Baru situ kita mulai melayani satu orang ibu ini. Ya, di bulan September. Di bulan September berikutnya baru sekolah minggu mulai terbentuk. Itu pun bukan langsung apa, tetapi mulai apa yang berat.
Ya, dan saudaraku akhirnya di tahun 2008 saya katakan ketika itu kami mulai itu ibadah sore, dan ibadah sore akhirnya saat itu warta pertama kali terbit yaitu di September tahun 2008. Saya katakan di bulan September tahun 2008 lah. Nah, ini kita bilang ini adalah ulang tahun dalam pelayanan 2008. Jadi sekolah minggu dimulai di bulan September, juga gereja dimulai di bulan September, dan saudara-saudara, masa titik balik juga kita mengalami terobosan dalam pekerjaan Tuhan itu juga di bulan September tahun 2011. Yaitu ketika ada tamu hamba Tuhan yang dari jauh datang, dari Australia datang, dan kita tidak pernah sangka-sangka kira-kira gitu. Mereka datang, dan dari situlah terjadi titik balik, terobosan. Sehingga puji Tuhan akhirnya kita bisa ada sampai hari ini. Dimulai dengan kita beribadah di Ruko Newton Timur, yang di pojok itu dekat lapangan itu, yang di kos-kosan. Dulu tuh yang Lawson. Nah ini Ibu Diana masih ada, Ibu Sri juga masih ada saksinya, Ibu Siti juga masih ada saksinya. Kita pernah di situ berapa waktu dulu di sana gitu. Ya, habis itu kita menuju ke Ruko M5 di dekat Boulevard sana, dekat Mitra 10 sana. Pindah. Dan bulan September tahun 2013 Tuhan tolong kita pindah di sini sampai pada hari ini. Ada masa-masa yang berat yang harus kita jalani. Masa-masa ini. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan, dalam masa yang berat itu juga tetap ada campur tangan Tuhan. Pertolongan Tuhan terjadi. Kita sudah dikasih Tuhan, saya katakan, sampaikan. Kadang kita hanya bilang gini, apa yang kita lakukan tabur itu hanya bagian kecil, hanya sedikit saja yang kita lakukan. Kita mengajar seberapa jiwa yang datang, itu kita lakukan, kita kerjakan bagian kita mengajar. Lalu Tuhan yang mulai menumbuhkan gitu. Tuhan mulai menumbuhkan, mengerjakan. Masanya berat sih, memang berat. Itu sampai pada hari ini pun juga kita masih terus juga bergumul, berjuang, ya, dan seterusnya gitu. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, demikian juga waktu kami mulai merintis pekerjaan Tuhan, kita mulai ngontrak rumah itu dulu di rumah GA itu rumah tipe 60, ya, luas tanah 10 kali 6. Jadi kami suami istri, ya belum bisa apa. Jadi apa yang saya katakan kepada saudara, bahwa kakak saya dia dengar, habis itu dia bantu untuk kita kontrak rumah. Kontrak rumah pada saat itu masih 3,5 juta tahun 2005. Jadi saat itu apa yang kita lakukan? Kami dengan suami istri bilang ada cincin kawin kita jual, habis itu kita pakai untuk pelayanan. Kita kontrak rumah di situ. Ya. Sampai saudara dikasih oleh Tuhan, terus kita pindah ke rumah depannya. Sampainya puji Tuhan pada hari ini kalau saudara-saudara dikasih oleh Tuhan bisa tinggal di rumah yang ada pada hari ini. Saya tidak pernah terbayangkan. Kalau kilas balik lagi pada waktu yang lampau, pada saat yang bersamaan juga, saya juga melihat saudaraku. Dulu kita punya tetangga punya ini. Saudara, orangnya itu tidak punya sifat menetap hati. Ya, dia mencari jalan menurut cara dia sendiri gitu. Yang terjadi adalah bukan seperti yang dipikirkan, tetapi ya. Dan juga ada beberapa yang saya lihat juga, saudara. Kalau misalnya kita cari jalan menurut jalan kita sendiri, maka jalan Tuhan bukan demikian. Terkadang kita mencari jalan menurut jalan kita sendiri itu supaya maksudnya lebih baik. Seperti misalnya Naomi sama Elimelek yang mau pindah ke Moab. Wah, di Israel lagi terjadi kelaparan. Ya, di Bethlehem lagi terjadi kelaparan. Jadi mereka mau cari jalan, mau apa? Mau cari yang ke sana kayaknya. Tetapi yang terjadi bukan seperti yang mereka pikirkan. Justru waktu sampai di tanah Moab, yang terjadi apa di sana? Suami dari Naomi mati dan kedua anaknya juga mati. Mahlon dan Kilion juga mati. Jadi Naomi tertinggal dengan dia dan menantunya, Ruth. Jadi Naomi sampai bilang, saya pergi dengan penuh, pulang dengan tangan kosong. Karena mencari jalan menurut cara dia sendiri. Cara Tuhan ini adalah cara di mana? Ini kita ikuti firman Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan tetap nantikan Dia. Berlakulah setia. Maka, ya kita lihat ayatnya saja, kita baca. Ayat. Kitab Mazmur, kita baca. Mazmur pasal yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-37 ayat 3 sampai yang ke 6. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Saya bacakan Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik.
Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan munculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti tiang. 7a. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Tuh, ini satu ayat yang luar biasa dari seorang Raja Daud. Dari seorang Daud, pengalaman dia. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Dari saya muda. Dan satu pengalaman yang mengatakan bahwa ketika kamu diperhadapkan dengan situasi tantangan yang berat, seperti yang dialami oleh Daud. Fase yang berat yang kamu alami, situasi yang berat yang kamu alami, dia katakan apa di sini, sudah dikasih oleh Tuhan? Percayalah kepada Tuhan dan terus lakukan yang baik. Diamlah di negeri, miliki ketenangan hati dan berlakulah setia. Diam di negeri, tetap tenang. Ya, itu yang saya katakan minggu lalu bahwa seperti seorang yang bernama Yakub yang tinggal tenang, dia seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Ya, ada persoalan, ada masalah terjadi, tetapi membuat dia tidak bimbang, tidak takut, tetapi dia tetap tenang. Karena dia percaya kepada Tuhan. Karena dia memiliki iman kepada Tuhan. Ya, diamlah di negeri, diam. Aku ini, jangan takut. Kata Yesus kepada murid-muridnya yang lagi takut dan mengunci pintu. Ya, dan juga kepada murid-murid yang sedang diombang-ambingkan di tengah danau tersebut, maka gelombang yang besar datang. Mereka mulai ketakutan. Kita binasa. Tuhan tolong. Guru, Tuhan tolong, kita binasa. Kenapa guru tidur saja? Lalu Yesus segera bangun dan berhadik. Diam, tenang. Yesus berkata, mengapa kamu begitu takut, kamu yang kurang percaya? Mengapa kamu begitu takut? Ya, karena apa? Kita mempunyai jaminan bersama dengan Tuhan. Diamlah di negeri dan berlaku, ini berarti lakukan terus bagian kita. Berlaku setia terhadap rumah Tuhan. Ya, terhadap tugas tanggung jawab kita. Dan berikutnya saudara, kerjakan saja, lakukan bagian kita pada hari. Saya percaya Tuhan akan, nanti waktunya Tuhan akan berkati saudara. Dan itu saya katakan tadi, orang yang di daerah apa sana saya katakan, akhirnya dari lapak yang kecil, akhirnya Tuhan berkati dia jadi bisa punya apa? Besar. Dan berjalannya waktu saudara-saudara ke depan, berjalannya waktu yang terjadi. Sekarang dia punya kebun cengkeh yang apa di daerah dia, di daerah Minahas. Dari yang kecil loh. Waktu itu kakak saya juga pernah datang, saya sampaikan. Dulu waktu ingat kakak saya dulu, waduh, ini istri saya juga masih di sana, yang kakak nomor 2. Ya, puji Tuhan. Tuhan ubahkan dia ketika dia jauh dari orang tua, dia tahu hidupnya beratnya bagaimana tanpa orang tua itu, akhirnya Tuhan ubahkan dia. Ya, saudara, berikutnya dia pergi pendidikan jadi seorang anggota Brimob Air, polisi Brimob. Mereka kasih Tuhan, berjalannya waktu sudah dikasih oleh Tuhan, dia tetap jalankan tugasnya, lakukan. Terkadang pun mungkin ada pingin belok-belok, tetapi dia tetap memang dikasih oleh Tuhan. Terus akhirnya Tuhan kasih kesempatan kepada dia, sehingga dalam tugas tanggung jawabnya saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan bisa izinkan dia akhirnya apa? Tuhan memberkati apa yang dilakukan. Saya dengar waktu itu ya di daerah dia di Kalimantan sana. Ya puji Tuhan, Tuhan akan kasih berkah sehingga dia beli tanah. Kalau nggak salah berapa hektar ya, tanah kelapa sawit. Iya. Di tempatnya dia di Kalimantan. Wah. Saya mengatakan bahwa kasih Tuhan itulah cara Tuhan berkarya. Kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah ini. Hanya Tuhan kerjakan, lakukan. Dan setelah dikasih oleh Tuhan pada hari ini, kakak saya ini bersyukur pada Tuhan. Dia bilang gini, dia bersaksi begini. Hampir setiap hari Minggu, Bapak Pendetanya selalu percayakan dia pimpin pujian. Karena tidak ada lagi pimpin pujian, jadi pimpin pujian terus. Padahal dulu tidak pernah pimpin pujian. Jadi saya ingat dulu saya dengan kakak ini, saya main keyboard, dia main drum. Jadi kita berdua saja. Ya, duet. Main musiknya berdua gitu. Ya, main musik dia. Ya, musiknya terbatas lah, kurang lebih juga speaker yang kecil gitu. Speaker kecil masuk keyboard di situ, gitar juga boleh, bass juga masuk situ. Dia main drum gitu. Dan puji Tuhan pada hari ini bahkan dipercaya juga jadi ketua panitia pembangunan. Nah, karena saya sampaikan, saya kasih tahu, ini anak tuanya yang daerah Minahasa sana.
Jalannya waktu saudara, akhirnya dia menjadi seorang yang kuat dalam rumah Tuhan dan menjadi seorang kepercayaan juga dalam rumah Tuhan. Tuhan memberkati apa yang dia kerja. Ada masa yang berat tidak? Ada. Ada situasi yang suka tidak? Ada. Ada problem tidak yang datang? Ada. Kalau misalnya kita tanya kepada mereka yang lebih dulu ini, saudaraku, situasi yang ada, mungkin situasi apa? Situasi tidak akan jauh berbeda. Kalau orang-orang tua kita dulu, saudara, pada zaman-zaman ini, situasinya juga cukup berbeda. Situasi politik yang terjadi begitu juga berbeda. Kita juga pada hari ini, saudara, kita tahu bahwa dalam sejarah perjalanan ternyata terjadi pandemik juga yang ada pada hari ini. Plus Spanyol itu habis perang dunia, kalau salah perang dunia kedua, tahun 1948. Itu yang menewaskan ada begitu banyak orang. Begitu banyak sekali. Lebih banyak daripada yang sekarang ini. Pada saat itu, kalau dia bilang secara medis semua masih terbatas. Ya, karena kalau misalnya habis perang, porak-poranda, semuanya pasti hancur semua. Orang membangun apa semua porak-poranda. Tapi saudara-saudara, berjalannya waktu juga, ternyata, pada hari ini kita juga sekarang diperhadapkan juga pandemi. Kita memang tetap harus jalankan bagian kita. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, tidak dikuasai dengan ketakutan, itu yang penting. Ya, dan Tuhan tolong misalnya kita bisa melewati semua fase ini, saudara dikasih oleh Tuhan. Ini akan menjadi satu kesaksian yang luar biasa. Ya, yang akan saudara miliki dan juga yang saudara saksikan nanti kepada generasi berikutnya. Karena generasi yang akan mendatang, tidak ada seorang pun memberi jaminan bahwa pandemi tidak akan terjadi lagi. Pasti akan terjadi. Ya, seorang saya selalu katakan juga, ahli mengatakan bahwa selama kita masih berinteraksi dengan alam, dan kalau ekosistem alam juga ini masih terus terganggu, maka selama itu juga pasti virus-virus itu juga masih akan terjadi. Nah, Alkitab juga menulis sampaikan kepada kita, penyakit sampar akan terjadi. Nah, sekarang saya dan saudara di tengah-tengah situasi begini. Saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Situasi yang sukar yang sedang kita alami. Situasi dari luar. Tetapi juga saudara, ada juga masa di mana misalnya kita mengalami saudara yang namanya, Tuhan pada hari ini kami melakukan ini, mengerjakan ini, tapi kok belum ada. Kasih Tuhan, kata firman Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Bergembira, bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bukan dikuasai dengan apa? Selalu dikuasai dengan ketakutan, kegelisahan, kebimbangan dan seterusnya. Ya, saudara kasih oleh Tuhan. Saudaraku, kalau saudara baca suatu ketika ada di upload di YouTube, saudaraku ada pembicaraan pendeta Gilbert dengan siapa itu, saudara kasih tahu bahwa sebenarnya tubuh kita dirancang. Ada satu imun yang kuat yang Tuhan apa kepada kita. Kalau kita mengatakan saya kuat bersama dengan Tuhan, maka ini akan secara otomatis akan memperkuat apa kita. Alkitab sudah katakan kepada kita, bergembiralah karena Tuhan. Sukacita. Jangan dikuasai dengan apa? Ya, dari terbit matahari sampai terbenamnya harus nama Tuhan yang dipuji. Amin. Bukan hanya suara-suara sumpah yang kita dengar di rumah kita ini. Tuhan tolong semua supaya saudara, karena kita mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Pasrah kepada Tuhan. Pasrahkan apa yang saudara punya pada hari ini, apa yang saudara jalankan, tanggung jawabmu, tugasmu, pekerjaanmu, usaha kita, pekerjaan saudara, apa saja, masa depan saudara, pasrahkan semuanya kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Sekalipun ada masa yang berat, ada situasi yang sukar yang diperhadapkan kepada setiap kita, tetapi saya terlalu percaya sebagaimana yang dialami oleh dan disampaikan oleh Paulus dan yang kita pelajari, Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan. Tuhan menumbuhkan apa yang mereka lakukan. Tuhan melihat kesetiaan mereka. Tuhan melihat setiap apa yang mereka terus lakukan. Dan demikian juga yang terjadi kepada Daud, sampai dia berkata, dahulu kamu muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta roti. Bahkan di dalam bagian yang lain, anak cucunya akan menjadi berkat. Anak cucu orang yang takut akan Tuhan, yang suka kepada Taurat Tuhan, anak cucunya menjadi orang-orang yang gagah perkasa di atas muka bumi. Itu janji Tuhan bagi saya. Karena itu saudara, tetap kuatkan hati kita bersama ini. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita pada saat siang hari ini.
Mari kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala kita. Kami syukur Tuhan kepada-Mu saat pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Bapa, kami tahu ya Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami. Tuhan tahu juga seluruh umat-Mu yang ada pada hari ini Tuhan. Apapun masa-masa yang berat, sukar yang sedang dihadapi pada hari ini Tuhan. Masa di mana kami tidak mampu, tidak sanggup ya Tuhan. Tapi Tuhan selalu ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan oleh pertolongan Roh-Mu Tuhan yang terus memampukan kami untuk kuat maju berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak, karena kami tahu, yakin dan percaya apa yang dilakukan, dikerjakan umat-Mu dalam kesetiaan, dalam takut akan Tuhan. Nah, Tuhan juga berkenan menumbuhkan ya Tuhan setiap apa yang mereka lakukan pada hari ini. Terima kasih. Mari kita bagi beri semuanya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenan-Mu ya, teguhkan hatiku. Engkau ada bersamaku, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri.
selalu ada bagi umat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami muliakan tinggikan Engkau ya Tuhan. Ini kami Tuhan pada saat ini, pada hari ini Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Ini seluruh yang kami hadapi, ini seluruh yang kami alami pada saat ini Tuhan. Campur tangan-Mu terjadi Tuhan, pertolongan-Mu terjadi, perkenanan Tuhan terjadi, keberkatan Tuhan terjadi ya Tuhan bagi umat-Mu Tuhan. Pintu yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Bapa, Engkau selalu ada bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Perkenanan-Mu ya Tuhan, mata-Mu, hati-Mu selalu ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Waktu musim boleh berganti ya Tuhan, situasi yang ada Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, tangan Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap umat-Mu Tuhan, yang terus menantikan Engkau, yang terus percaya, yang terus berdiam diri di hadapan-Mu Tuhan, menantikan Engkau, menantikan saat pertolongan Tuhan terjadi ya Tuhan bagi kehidupan kami dalam masa-masa yang berat yang diperhadapkan kepada kami ya Tuhan. Tapi pada masa itu kami belajar dari kebenaran-Mu ya Tuhan, mengendaki setiap kehidupan kami untuk terus melakukan, melaksanakan setiap tugas kami, tanggung jawab kami ya Tuhan. Sekalipun situasi yang ada begitu berat Tuhan, tetapi kami harus terus maju, kami harus terus melangkah, terus ya Tuhan mengerjakan setiap tanggung jawab kami, terus melakukan, terus juga memperhatikan kehidupan kami secara rohani di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana yang indah bagi kami ya Tuhan. Dunia boleh berkata yang sebaliknya, mungkin orang lain boleh berkata bahwa kami tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Siapa kami? Tapi kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang begitu indah, yang begitu besar bagi kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami mengatakan Tuhan, kami tidak mau mendengarkan hati telinga kami untuk mendengarkan ya Tuhan perkataan-perkataan yang dapat melumpuhkan ya Tuhan kehidupan kami, melumpuhkan Tuhan karya Tuhan bagi kehidupan kami, melumpuhkan ya Tuhan hasil-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Apa-apa yang kami hasilkan melalui tangan kami, tidak mendengar, tapi kamu lihat kepada apa yang Tuhan katakan melalui kehidupan kami, bahwa hidup ini berharga di hadapan-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, campur tangan Tuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi ya Tuhan, keberkatan Tuhan boleh terjadi bagi umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, Tuhan boleh berkenan terus membela, Tuhan boleh terus membela, menguatkan dan menyertai dengan tanda-tanda heran, keajaiban Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga semua bersukacita, bersorak-sorak Tuhan, karena Tuhan selalu ada. Tuhan menumbuhkan benih-benih yang ditanam, yang dilakukan, yang ditabur oleh umat-Mu ya Tuhan. Tuhan juga boleh berkenan ya Tuhan menunjukkan kepada setiap kehidupan kami waktu yang kami jalani ke depan ini Tuhan. Ketika hidup ini sejalan, sesuai, seturut dengan firman-Mu Tuhan, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada proses, sekalipun ada begitu berat yang kami hadapi Tuhan, tapi langkah orang benar yang bersama dengan Tuhan selalu pasti dan pasti ya Tuhan. Engkau menolong kami. Sebab itu kuatkan setiap umat-Mu, kuatkan setiap kami Tuhan, dalam menghadapi fase-fase yang sukar Tuhan, masa-masa yang sukar, masa-masa yang berat, musim-musim yang berbeda oleh karena berbagai macam situasi, untuk boleh tetap kuat, melangkah, membangun iman di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan membela kehidupan kami Tuhan, dan waktu yang akan kami jalan ke depan Tuhan, Tuhan boleh berkenan, mengangkat dan memberkati setiap umat-Mu pada hari ini Tuhan. Apa yang mereka kerjakan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Masa muda kami, masa depan kami Tuhan boleh berkenan ya Tuhan, memberikan masa depan yang terindah. Pekerjaan di tengah rumah tangga juga Tuhan tolong, di tengah usaha kami, pendidikan kami Tuhan boleh berkenan, mengangkat, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bahkan akan ada kepercayaan-kepercayaan lebih yang Tuhan boleh percayakan kepada kami. Semakin kami melihat keajaiban, semakin kami mengalami pertolongan Tuhan, semakin kami lihat tanda-tanda yang menyertai ya Tuhan bagi setiap kehidupan kami yang terus melangkah berjalan dalam pimpinan dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kekuatan Roh-Mu Tuhan terus memampukan kami, menguatkan kami terus melangkah. Dan kami juga bersyukur Tuhan apa yang lakukan bagi gereja, bagi pekerjaan-Mu Tuhan, sampai pada titik ini Tuhan. Waktu demi waktu yang kami jalani sampai pada saat ini, Tuhan juga terus menolong, menyertai dan berkati rumah pekerjaan-Mu. Dan itu artinya Tuhan juga terus berkati umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkenan mengangkat dan berkati mereka Tuhan. Bahkan akan ada kepercayaan-kepercayaan lebih yang Tuhan percayakan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepada-Mu saat pagi hari Tuhan. Terima kasih firman-Mu Tuhan. Terima kasih waktu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku.
Puji Tuhan, saya percaya kita semua jemaat Tuhan yang ada di dalam rumah Tuhan maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah yang sementara menonton, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa nanti dengan kasih Kristus. Ibu Sri bawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini Tuhan. Kami telah diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi direma dalam kehidupan kami dan boleh menjadi dasar ke dalam kehidupan kami serta keluarga kami serta di sekitar kami Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi, Kau tambahkan hikmat daripada-Mu. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau membalikan sebagian berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebelumnya sucikan kudusan persembahan ini Tuhan untuk Kau pakai dalam kerajaan-Mu. Biarlah setiap jemaat yang telah mengembalikan yang belum sempat mengembalikan Tuhan untuk Kau berkati dalam kehidupannya, rumah tangga serta dalam pekerjaannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Pada Samuel kami persilakan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih-Mu kami ada sampai saat ini. Kami bersyukur di tengah pandemi ini kami masih punya kesempatan untuk datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya semua itu karena berkenan-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu selalu datang, tidak terlambat, nanti selalu tepat waktu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur bahwa perintah-Mu sempurna dalam setiap hidup kami. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati dia, Engkau urapi, sehingga ia terus memberitakan firman-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk gereja kami, kami berdoa untuk pelayanan kami. Bapa, semuanya kami lakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau mau berkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang ada, baik worship leader, pemain musik, penerima tamu, bahkan kolektan semuanya. Kami berdoa Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan, biarlah semua ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada dalam
gereja ini. Engkau berkati Tuhan, yang sedang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hibur. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini, dimanapun mereka berada, urapan-Mu nyata atas setiap mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk tempat yang menetap. Kami percaya bahwa dalam nama Yesus Engkau akan menyediakan bagi kami tepat pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan untuk acara ulang tahun yang kami lakukan di minggu yang akan datang. Kami berdoa untuk apa yang kami butuhkan. Mari Tuhan Engkau mencukupkan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu akan berdiri melayani Engkau urap, Engkau berkati. Biarlah apa yang mereka lakukan semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah urapan-Mu nyata atas setiap mereka, Bapa. Kami berdoa untuk cuaca, Kau berikan cuaca yang terbaik bagi kami, Bapa, sehingga kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk kedua hamba-Mu yang Kau tempatkan di tempat ini untuk mengimbalakan kami, Bapa. Engkau mau lihat setiap pergumulan mereka, setiap kerinduan mereka. Engkau mau jawab sesuai waktu-Mu Tuhan. Keluarga mereka, apa yang mereka butuhkan, Engkau jawab sesuai waktu-Mu. Kekuatan, kesehatan, hikmat, kalbu dan Kau limpahkan kepada mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami, tempat di mana kami tinggal. Engkau berkati Bapa, sehingga bangsa ini boleh berdiri kokoh di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami. Engkau berkati Tuhan, biarlah setiap kebijakan, setiap peraturan yang dilakukan semuanya berasal daripada Engkau, sehingga bangsa ini boleh berdiri kuat dan boleh maju. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk wabah yang sedang terjadi yang melanda bangsa kami ini. Tuhan, mari kami percaya bahwa apa yang terjadi semua itu adalah rencana-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini, setiap permasalahan yang ada kami bertarung dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk roh pemecah belah yang ada di bangsa ini, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya bahwa bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk perekonomian kami, kami berdoa untuk keamanan negara kami, kami berdoa untuk pendidikan negara kami. Semua kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu Bapa. Terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di bangsa ini, bahkan yang ada di seluruh dunia. Tuhan, Engkau berkati, Engkau urapi, biarlah semuanya boleh berdiri kokoh, dan biarlah firman-Mu diberitakan supaya setiap orang yang mendengarnya boleh kembali di dalam jalan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk setiap kebutuhan mereka, setiap apa yang mereka butuhkan Engkau cukupi Bapa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami, hanya di nama-Mu yang ajaib kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat dalam seminggu berjalan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Siti bagi kita dalam warta jemaat. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat datang bagi seluruh jemaat dalam ibadah pagi ini. Tuhan juga jemaat yang mengikuti secara live streaming. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih bagi semua pelayan yang sudah melayani dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal pelayanan ibadah raya HUT IJI Minggu 27 September. WL Saudara Markus, Singer Saudara Robi, Saudari Novrince, Saudara Miles, Syafaat Ibu Siti, Warta Saudara Robi, LCD Saudara David, Asar Saudara Yundri, Saudara Landiron. Tim musik ibadah raya pertama HUT IJI 27 September, keyboard Bapak Gembala, gitar menyusul, bass Saudara Pisman, drum Saudara Evis. Jadwal pelayanan ibadah raya kedua HUT Gereja Minggu 27 September, WL Saudara Novita, Singer Saudara Samuel, Saudari Novia, Saudara Julimus, Syafaat Ibu Diana, Warta Saudara Samuel, LCD Saudara David, Asar Saudara Mili, Saudari Novrince. Tim musik ibadah raya kedua Minggu 27 September, keyboard Bapak Gembala, gitar menyusul, bass Saudara Seder, drum Saudara Evis. Latihan untuk ibadah raya HUT IJI dan gereja. Latihan untuk HUT IJI dan gereja akan dilakukan pada hari Kamis dan Jumat setelah doa.
Setiap hari Kamis pukul 18 WIB ada doa buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Saudara Samuel. Hari Jumat pukul 18 WIB ada doa pelayan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Ibu Gembala. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Karena kasus corona COVID-19 yang meningkat, tunda berpergian yang tidak terlalu penting, work from home, study from home, saat beribadah pakai masker, pakai hand sanitizer, dan salam tradisional. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Seundang seluruh jemaat kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kiranya Engkau memberkati aku. Hari pada kami Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan sudah menolong menyertai kami Tuhan. Tuhan sudah memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang ada pada saat kami Tuhan. Pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan, sukacita menjadi bagian kami. Juga semua sudah berkorban memberi, mengembali kami Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Sepanjang minggu yang berjalan, aktivitas kami ya Tuhan. Tuhan menolong kami, bahkan sekalipun dalam keterbatasan juga penyertaan juga terus ada bagi kami. Perlindungan Tuhan, proteksi Tuhan ada bagi kami dimanapun umat-Mu berada Tuhan. Dengan siapa kami berjumpa, apa yang disentuh semuanya, Tuhan boleh menolong semuanya. Perlindungan Tuhan, sebaik-baik kami menjaga diri kami Tuhan. Tetapi Engkau yang bisa memberikan jaminan bagi setiap kehidupan kami, jaminan proteksi, jaminan keamanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Proteksi Tuhan terjadi bagi seluruh umat-Mu ya Tuhan, dan juga bagi seluruh gereja, bagi hamba, bagi umat-Mu dimanapun mereka berada. Perlindungan proteksi ilahi Tuhan ada bagi mereka. Bersyukur Tuhan pada hari ini kami ibadah kami kembali ke rumah kami masing-masing. Berkat Tuhan boleh menyertai kami semua.
Mari semua jemaat kasihlah Tuhan, kita akan pulang dan kita akan berkat daripada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu, seluruh umat-Mu, jemaat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba-Mu akan berkati setiap upah mereka dan percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami. Anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih. Oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada siang hari ini. Semua kita percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan untuk memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu sejenak. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat siang, selamat pulang, dan Tuhan berkati kita.